Selamat pagi Bu Valencia, senang bertemu dengan Ibu pagi ini. Selamat pagi juga Ibu. Baik Bu, di sini kita bisa ngobrol santai aja ya. Saya ada di sini untuk membantu Ibu menemukan cara apa yang paling cocok untuk kondisi Ibu. Sebelumnya saya mau nanya nih, kondisi Ibu saat ini bagaimana? Itu sibuk, saya sedikit khawatir dengan kesehatan saya. Wajar jika ibu merasa khawatir, justru itu tanda ibu peduli dengan kesehatan ibu. Kita akan cari solusi bersama-sama, pelan-pelan ya Bu. Sekarang apa boleh ibu ceritakan apa yang paling mengganggu akhir-akhir ini? Saya itu merasa lebih cepat lelah dan saya juga sering mual Ibu. Terutama setelah saya makan. Tadi saya menyadari bahwa saya kehilangan berat badan juga Ibu. Padahal saya itu makannya udah lebih sering. Ini membuat saya semakin khawatir akan penurunan sistem imun saya juga. Saya khawatir sistem saya semakin buruk Bu. Ketika ibu merasa mual atau lelah, biasanya apa yang ibu lakukan? Biasanya saya pilih makanan cepat saji seperti fast food karena saya lebih praktis. Tapi sehabis makan saya sebenarnya sering merasa bersalah sih Bu. Apa yang ibu katakan ke diri sendiri saat itu Bu? Saya sering mikir seperti saya itu kerja dari diri saya sendiri. Nanti saya semakin turun. Itu contoh pikiran negatif yang muncul otomatis, dan pikiran seperti itu bisa membuat ibu semakin stres dan justru memperburuk kondisi ibu. Baik, di sini kita dapat melihat bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Misalnya, seperti tadi, ibu merasa lelah, setelah itu muncul pikiran, saya tidak mampu jaga kesehatan. Akhirnya memilih makanan cepat saji, lalu merasa bersalah. Apakah benar seperti ini, Bu? Seperti itu terus berulang. Kalau begitu, kita akan coba ubah pola pikir itu terlebih dahulu ya Bu. Misalnya, saya gagal menjaga kesehatan menjadi saya sedang belajar memperbaiki pola makan sedikit demi sedikit. Kalau dipikir begitu rasanya lebih baik ya Bu. Lanjut ya Bu, perlu kita ketahui bersama Ibu, dari hasil evaluasi tubuh ibu saat ini kekurangan protein, vitamin, dan mineral. Ini penting sekali untuk menjaga imun. Apalagi dengan kondisi HIV ini, tapi kabar baiknya ini masih bisa diperbaiki kok Bu. Benarkah Ibu? Iya Bu, supaya lebih jelas di sini saya ada leaflet tentang jaga imun tubuh dengan gizi seimbang pada HIV. Saya bantu jelaskan ya Bu. Jadi Bu, bisa kita lihat di sini jaga imun tubuh dengan gizi seimbang pada HIV. Masalah yang sering terjadi itu adanya nafsu makan menurun, mual, berat badan turun, konsumsi fast food berlebih. Kenapa gizi penting untuk penyakit HIV? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu kerja ARV, mencegah infeksi, dan menjaga berat badan. Untuk pola makan bisa kita lihat di sini, makan sedikit tapi sering seperti 5-6 kali sehari, gizi seimbang, cukup protein, vitamin, mineral, dan minum yang cukup. Makanan yang dianjurkan yaitu protein, ada telur, ayam, ikan, tempe, dan tahu. Untuk sayur dan buah itu ada bayam, wortel, brokoli, jeruk, dan pisang. Untuk energi bisa kita dapat dari nasi, kentang, maupun roti.
Di sini juga terdapat makanan yang dihindari, eh, bisa fast food, goreng-gorengan, minuman bersoda, makanan terlalu pedas. Untuk tips atasi mual itu ibu bisa makan porsi kecil, makanan hangat, dan hindari bau menyengat dan istirahat yang cukup. Bagaimana Ibu? Apakah sudah lebih paham? Jadi itu dari tadi sudah cukup jelas dan saya juga lebih jauh lebih paham. Oh, begitu. Baik, jadi kita mulai dari langkah kecil terlebih dahulu ya Bu. Menurut Ibu, perubahan kecil apa yang paling mungkin Ibu lakukan minggu ini? Itu saya bisa mulai bawa uang ke kantor dan makan. Baik Ibu, itu pilihan yang sangat realistis ya. Di sini kita juga bisa tambahkan seperti sumber protein, yaitu telur, tempe, dan ayam. Lalu untuk makanan sehat, untuk mengurangi rasa mual dan makan porsi kecil tapi sering ya Bu. Oh, begitu ya Ibu. Iya Bu, dan sekarang saya ingin bantu Ibu mencoba beberapa teknik sederhana dengan membuat afirmasi harian seperti misalnya saya sedang berusaha menjadi lebih sehat setiap hari. Wah, saya suka ini Bu. Nanti saya bakalan sering bimbing deh. Atau nanti saya buat di WhatsApp saya. Nah, bagus Bu. Saya juga menyarankan agar Ibu membuat catatan harian, tulis kapan Ibu merasa mual, lelah, atau ingin makanan yang tidak sehat, dan apa saja pemicunya. Nanti di pertemuan berikut kita akan evaluasi ya. Baik Ibu, tapi bagaimana kalau saya itu tidak hari untuk makan saya itu gimana ya? Ibu tetap bisa ikut, tetapi pilih menu yang lebih ringan atau makan dulu sebelum pergi. Ibu, perlu kita ketahui perubahan tidak harus besar, tetapi yang penting konsisten ya Bu. Oh iya Bu, saya mulai merasa bisa melakukannya. Apa yang membuat Ibu yakin sekarang? Saya yakin karena ternyata saya itu gak harus langsung dulu. Betul Ibu, proses lebih penting daripada hasil instan. Hari ini Ibu sudah melakukan langkah besar dengan mengenali pikiran negatif, memahami kondisi tubuh, membuat rencana nyata, dan siap untuk mencobanya. Saya sangat menghargai kerja keras dan niat baik Ibu. Terima kasih ya Ibu, saya merasa lebih ringan dan lebih yakin sekarang. Sama-sama Ibu, saya percaya Ibu mampu untuk melakukannya. Kita akan evaluasi lagi ya di pertemuan berikutnya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya. Oke Ibu. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're